Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 peminatan ilmu bahasa. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada pertemuan kali ini, materi kita yaitu tentang prosa lama dan prosa baru. Baiklah anak-anak, sebelum penjelasan materi tentang prosa lama dan prosa baru, silahkan kalian menyimak sebuah teks yang akan ibu bacakan. Nanti kalian bisa menentukan jenis teks apa yang ibu bacakan berikut. Silahkan kalian menyimak anak-anak. Setelah menghidangkan teh, Hati Cikina masuk kembali ke istana. Memang tidak biasanya gadis Cikina mendampingi suaminya dalam suatu perbincangan dengan yang dipertuan dari negeri lain. Ia hanya mendampingi suaminya pada acara-acara dalam negeri, seperti memberi gelar kebangsaan, hari keputraan, dan sebagainya. Apabila muda Cikleman melakukan perundingan dengan yang di pertuan negeri lain, muda Cikleman selalu didampingi Anggung Slamet dan Datuk Bendahara. Hanya saja, Rusli tidak mau membela diri dengan membongkar kejelekan orang lain, terlebih jika itu melibatkan teman-temannya sendiri. Bapak adalah sosok yang meyakinkan Rusli agar selalu berbesar hati. Tak usah membongkar keburukan orang lain, agar kamu terlihat lebih baik di mata warga kampung. Seburuk apapun kamu di mata orang lain, karena sebuah pilihan yang sudah diputuskan, bagi keluarga, kamu adalah yang terbaik, kata bapak bijak diiringi wajah teduhnya. Rusli mengangguk takjim. Beruntung ia bisa memiliki sosok seperti bapak dalam hidupnya. Bab 3. Karakteristik prosa lama dan prosa baru. Subbab A. Definisi, ciri-ciri, dan bentuk prosa. Subbab B. Struktur cerita. Subbab C. Mengembangkan sikap apresiatif dalam menghayati prosa. D. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. E. Penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Definisi, ciri-ciri, dan bentuk prosa. Definisi prosa yang pertama, prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra lama yang awalnya disampaikan secara lisan karena belum dikenal tulisan, mulai mengenal dan akrab dengan tulisan setelah agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia. Berikutnya definisi prosa baru. Prosa baru merupakan prosa yang mengalami pembaruan dari peraturan prosa lama yang terikat. Prosa baru bersifat terbuka, menerima pengaruh dari luar. Berikutnya ciri-ciri prosa. Prosa lama. 1. Ciri anonim. Kedua, bersifat statis. Ketiga,
menggunakan bahasa klise, kalimat inversi, dan banyak menggunakan partikel pun dan lah. Keempat, bersifat didaktis. Kelima, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Keenam, bersifat istana sentris. Ketujuh, bersifat komunal. Kedelapan, bersifat tradisional. Kesembilan, menceritakan kisah universal manusia. 10, menceritakan kesaktian seorang tokoh. Berikutnya ciri-ciri prosa baru. 1. Berisi masyarakat sentris. Kedua, dinamis. Ketiga, tidak begitu terikat sastra klasik. Keempat, dipublikasikan dengan luas. Bentuk-bentuk prosa. Prosa lama. 1. Hikayat. 2. Sejarah atau tambo. 3. Kisah. Keempat, dongeng. Dongeng meliputi 1. Fabel. 2. Mite atau mitos. Ketiga, legenda. Keempat, sage. Kelima, parabel. Keenam, dongeng jenaka. Dan ketujuh, cerita berbingkai. Bentuk prosa baru. Prosa baru terdiri atas 1. roman. Roman terdiri dari roman sejarah, roman sosial, roman jiwa, dan roman tendens. Kedua, bentuk novel. Novel terdiri atas novel idealisme abstrak. Kedua, novel romantisme ataupun keputusan. Keempat, novel pendidikan. Berikutnya bentuk prosa baru yang ketiga, yaitu cerpen. Keempat, biografi. Struktur prosa. Baik prosa baru maupun prosa lama terdiri atas 1. tema. Kedua, fakta cerita. Fakta cerita terdiri atas alur. 2. Penokohan. Dan 3. latar. Struktur yang ketiga yaitu sarana sastra. Terdiri atas pusat pengisahan atau sudut pandang. Ketiga, konflik. Ketiga, gaya dan nada. Subbab C tentang mengembangkan sikap apresiasi dan menghayati prosa. Diharapkan adanya aktivitas jiwa pada karya sastra. Aktivitas tersebut bisa berupa 1. Membaca, memahami karya sastra. Kedua, menikmati keindahan karya sastra. Ketiga, mengenal unsur pembangun dan kebahasaan karya sastra. Pada materi ini diharapkan nanti kalian bisa mengapresiasi bentuk hikayat dan bentuk cerpen. Hikayat bentuk prosa lama, sedangkan cerpen bentuk prosa baru. Baiklah, apresiasi tentang prosa lama yang berbentuk hikayat. Kalian harus mengerti dulu sebelum membaca sebuah hikayat dan menganalisis unsur-unsur hikayat.
Baiklah anak-anak, untuk kegiatan pengembangan apresiasi sastra, ada dua jenis bentuk sastra yang bisa diapresiasi, bisa dibaca, dipahami, dikenal unsur pembangunnya, yaitu prosa lama berbentuk hikayat dan prosa baru berbentuk cerpen. Baiklah, untuk lebih mengenal apa itu hikayat. Hikayat terdiri atas berbagai macam. Antara lain, jenis hikayat berdasarkan fase historis, yaitu 1. Hikayat berunsur Hindu. Contoh, hikayat Pendawa V dan hikayat Sri Rama. Kedua, hikayat berunsur Hindu Islam. Contoh, hikayat Jaya Lengkara dan hikayat Si Miskin. Selain itu ada hikayat Indra Putra. Berikutnya hikayat berunsur Islam. Contohnya hikayat 1001 Malam dan hikayat Omar Al-Zaman. Sedangkan jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. 1. Hikayat jenis rekaan, contoh hikayat Maleng Dewa. Kedua, hikayat jenis sejarah, contoh hikayat Hang Tua, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Ketiga, jenis biografi, contoh hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Berikutnya tentang nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat dan cerpen. Pada sebuah hikayat dan cerpen mengandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi pembaca. Setelah kita baca, kita pahami, kita bisa menyimpulkan, bisa memaknai, dan bisa merealisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sebuah hikayat maupun cerpen. Nilai-nilai dalam prosa yaitu nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Berikutnya mengenai unsur pembangun prosa. Dalam hal ini tentang hikayat, isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Salah satu kegiatan kita mengapresiasi karya sastra yaitu dengan cara membaca. Mengetahui isi hikayat bisa dari unsur pembangun hikayat tersebut, yaitu unsur intrinsik terdiri atas 1. Tema, 2. Amanat, 3. Alur atau plot, 4. Latar atau setting, 5. Tokoh dan penokohan, 6. Sudut pandang. Berikutnya, isi hikayat bisa diketahui dari unsur ekstrinsik, meliputi religi, adat istiadat, latar belakang sosial budaya, dan silsilah garis keturunan. Demikian itu anak-anak yang dimaksud dengan unsur pembangun prosa dalam hal ini. Selanjutnya, perbandingan dari unsur pembangun antara prosa yang berbentuk hikayat dan prosa yang berbentuk cerpen.
Kedua-duanya memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Satu, tema. Hikayat tema yang biasa tampak ada pada isi hikayat, yaitu temanya selalu sama. Yang kedua, latar. Pada sebuah hikayat, latar tempat sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungan. Sedangkan pada cerpen, jika tema lebih bervariasi dan banyak pilihan. Yang kedua, latar. Pada cerpen itu lebih bervariasi, baik tempat, waktu, maupun suasana. Analisis unsur yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Pada sebuah hikayat, tokoh terbatas raja-raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penokohan dalam hikayat bersifat mutlak. Sedangkan cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Yang keempat, unsur alur. Pada hikayat, alur yang digunakan biasanya alur maju. Yang pada cerpen, alur maju, mundur, dan campuran sangat mungkin digunakan. Berikutnya, unsur sudut pandang. Pada hikayat, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sedangkan pada cerpen, sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan campuran. Berikutnya, unsur gaya bahasa. Pada sebuah hikayat, gaya bahasa yang digunakan bersifat statis. Sedangkan cerpen, gaya bahasa lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Berikutnya, unsur amanat. Pada hikayat, amanat yang ditulis secara eksplisit. Sedangkan pada cerpen, amanat tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Baiklah, berikutnya mengenai unsur ekstrinsik pada hikayat dan cerpen. 1. Biografi pengarang. Pada hikayat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim. Sedangkan pada cerpen, nama pengarang ditampilkan atau disebutkan. Berikutnya, unsur ekstrinsik yang kedua yaitu nilai-nilai. Pada hikayat, nilai agama dan nilai pendidikan paling menonjol. Sedangkan pada cerpen, nilai lebih beragam, misalnya sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Selanjutnya mengenai subbab perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Meliputi karakteristik kebahasaan dalam hikayat. Yang kedua, meliputi perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Pada sebuah cerpen biasa menggunakan gaya bahasa ataupun
majas. Sedangkan pada sebuah hikayat biasa menggunakan kata-kata arkais. Pada sebuah cerpen banyak menggunakan majas seperti majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Sedangkan pada sebuah hikayat, gaya bahasa yang biasa digunakan merupakan ungkapan arkais, yaitu ungkapan yang berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno, tua, seperti kata sah dan hatta, alkisah, dan sebermula. Berikutnya subbab E, pembahasan mengenai penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Langkah-langkah yang bisa digunakan dalam menyusun hikayat dalam bentuk cerpen: 1. Meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. 2. Mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. 3. Memilih konflik yang menarik. Mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. 4. Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Selanjutnya, menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen yaitu: 1. Keruntutan cerita. 2. Suara, lafal, dan intonasi. 3. Gestur dan mimik. Kegiatan apresiasi yang berikutnya bisa dilakukan dengan menyampaikan kembali isi hikayat. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah: 1. Membaca hikayat dengan seksama. 2. Memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. 3. Mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. 4. Mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Berikutnya, kegiatan apresiasi karya sastra bisa dengan melakukan kegiatan meringkas karya sastra tersebut. Contohnya meringkas karya sastra hikayat. Meringkas karya sastra hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Yang dimaksud dengan sinopsis atau ringkasan hikayat yaitu garis besar isi hikayat. Bagaimana cara menyampaikan ringkasan ataupun rangkuman sinopsis hikayat? 1. Membaca keseluruhan hikayat dengan seksama. 2. Mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. 3. Menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat pendek, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. Keempat, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya.
5. Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Demikian anak-anak penjelasan materi tentang prosa lama dan prosa baru. Dalam hal ini dicontohkan hikayat dan cerpen. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami. Untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.